Madahi Mahayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Abadi, selamat datang kembali di podcast Kesehatan Abadi, tempat berbagi informasi, inspirasi, dan edukasi kesehatan untuk kita semua. Abadi menyapa. Madahi Mahayo. Di sini semua akan kita kupas secara tuntas, setajam bistun. Sobat Abadi, setiap tanggal 24 Juni kita memperingati Hari Bidan Nasional yang bertepatan dengan hari lahirnya Ikatan Bidan Indonesia atau IBI. Nah, pada tahun 2026 ini, IBI memperingati ulang tahunnya yang ke-75 tahun. Dan tema yang diangkat tahun ini selaras dengan Hari Bidan Internasional, yaitu 1 Billion More Midwives. Sobat Abadi, pada episode kali ini telah hadir bersama kita seorang bidan yang inspiratif yang telah mengabdikan dirinya selama puluhan tahun di bidang kesehatan ibu dan anak. Beliau adalah Ibu Sri Lestari SST CHCHT NLP yang juga merupakan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Ranting Samboja. Beliau juga merupakan seorang konselor ASI yang aktif mendampingi ibu dalam memberikan ASI eksklusif dan juga mendukung tumbuh kembang bayi secara optimal. Oke, langsung aja kita sambut beliau. Selamat datang Ibu Sri. Terima kasih Mas Aziz. Salam sehat untuk sahabat abadi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di sini untuk berbagi informasi dan pengalaman kepada sahabat abadi semua. Oke, gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat dan luar biasa. Luar biasa. Oke Bu, langsung aja ya. Kan setiap tanggal 24 Juni ini kita memperingati Hari Bidan Nasional. Bisa diceritain nggak sih kepada Sobat Abadi mengenai sejarah Hari Bidan Nasional dan peran Ikatan Bidan Indonesia dalam pembangunan kesehatan di Indonesia? Oke. Hari Bidan Nasional itu diperingati setiap tanggal 24 Juni. Merupakan hari lahirnya Ikatan Bidan Indonesia yang didirikan pada tanggal 24 Juni tahun 1951 di Jakarta. Kemudian IBI dibentuk merupakan suatu wadah untuk mempersatu para bidan Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme, kemudian kompetensi para bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan, terutama untuk ibu, bayi, dan balita. Kemudian selama 75 tahun IBI berjalan, bidan berperan penting dalam setiap kegiatan pemerintah, kegiatan kesehatan nasional yang diprogramkan oleh pemerintah. Tema HUT nih Bu, menarik banget nih tema HUT IBI tahun 75 ini. Kayaknya selaras dengan tema Hari Bidan Internasional yang kita peringati tanggal 5 Mei kemarin ya Bu ya. Nah, temanya 1 Million More Midwives. Nah, apa sih maknanya dari tema itu Bu? Jadi tema ini dibuat berdasarkan hasil riset secara global menyeluruh di seluruh dunia. Ternyata membutuhkan 900.000 hingga 1 juta bidan lagi. Masih kurang banyak. Ya. Jadi berdasarkan riset itu maka bidan membuatlah tema itu gitu. Melalui tema tersebut ini para pemangku jabatan para pemangku jabatan di seluruh dunia diajak untuk menambah jumlah bidan. Jadi di seluruh dunia jumlah bidan seharusnya ditambah sebanyak itu. Jadi ditambah 900.000 hingga 1 juta. Itu seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu yang punya anak perempuan, laki enggak Bu ya? Enggak ya. Bidan perempuan yang punya anak perempuan, ayo sekolahkan bidan karena kita masih butuh banyak bidan di dunia. Terus Bu, kalau kebutuhan bidan itu dapat terpenuhi, ya kan sekarang kurang nih ya. Kalau misalnya yang kebutuhan tadi itu terpenuhi, dampak apa yang dirasakan banget oleh masyarakat khususnya di Indonesia? Oke Mbak Ci, ini kita
Ini sebenarnya berada di pelosok ya, tapi omongan kita terlalu besar ya, terlalu baik, tapi mudah-mudahan didengar. Oke, seandainya nih, Karena kita orang besar, Bu. betul. Jadi gini, seandainya ini bidan terpenuhi 900.000 hingga 1 juta sampai tahun 2035 sehingga terpenuhi, maka banyak sekali hal-hal baik yang akan terjadi. Misalnya nih, angka kematian ibu dapat diturunkan hingga 67%, angka kematian bayi dapat diturunkan hingga 65%, dan angka bayi lahir mati, artinya bayi sudah meninggal dalam perut, itu menjadi 64%. Jadi dengan terpenuhnya kebutuhan bidan hingga 3 tahun 2035, banyak sekali nyawa yang akan terselamatkan. Berarti ini dari sekian banyak tadi yang diperlukan itu berarti untuk pemerataan mungkin, Bu, ya? Iya, betul. Pemerataan, karena mungkin di pelosok-pelosok Iya, sana itu banyak banget yang membutuhkan. Iya, selain jumlah bidan yang terpenuhi itu, selain jumlah bidan yang cukup, juga penempatannya harus sesuai. Ada di pelosok, karena Indonesia juga kan wilayah Indonesia itu terlalu luas ya, jadi memang banyak sekali kematian ibu, kematian bayi yang penyebabnya adalah kekurangan bidan di sana. Kita agak beralih dikit nih, Bu, ya, kan tadi terlepas dari pemenuhan kebutuhan bidan 1.900.000 sampai 1 juta bidan tadi. Nah, untuk saat ini apa sih yang telah dilakukan upaya oleh bidan dan juga pihak terkait lainnya, berbagai pihak, dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi? Jadi upaya-upaya yang sudah dilakukan selama 75 tahun ya berjalan, banyak sekali upaya yang sudah dilakukan. Di antaranya para bidan dan stakeholder, termasuk di situ ada puskesmas, dinas kesehatan, rumah sakit, dan juga badan keluarga berencana. Kita bekerja sama berupaya untuk menurunkan angka kematian itu dengan memberikan pelayanan KB gratis. Salah satunya ya pelayanan KB gratis itu disponsorin atau di backup oleh BKKBN. Jadi untuk rumah sakit, rumah sakit bertugas untuk memberikan pelayanan KB steril KB steril. Ini setiap tahun dan gratis untuk masyarakat. Itu bekerja sama dari puskesmas, BKKBN, dan para bidan. Jadi rumah sakit bertugas untuk menjarangkan persalinan dengan cara MOW, metode operasional wanita, steril ya, dan pria tentunya juga. Jadi ibu dan bapak ya di steril. Istilahnya untuk masyarakat adalah steril. Kemudian puskesmas bertugas untuk memberikan pelayanan secara gratis KB mantap itu IUD, implan ya, IUD dan implan itu boleh dilakukan di puskesmas secara gratis dan diprogramkan setiap tahun. Itu dari tahun ke tahun selalu ada. Jadi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan itu, silakan menghubungi petugas KB di wilayah masing-masing, bidan desa di wilayah masing-masing, juga puskesmas. Kemudian ada lagi pelayanan penguatan sistem rujukan. Nah, untuk wilayah kita itu ada istilahnya yang dinamakan manual rujukan. Jadi manual rujukan itu adalah suatu wadah yang di dalamnya ada bidan, itu ya bidan yang bekerja di instansi maupun bidan di praktek swasta. Kemudian ada stakeholder puskesmas, kemudian pimpinan rumah sakit, juga pemangku atau pejabat yang ada di rumah sakit. Di situ ada dokter umum dan dokter spesialis yang ada di dalam suatu wadah itu, sehingga
ketika bidan desa atau puskesmas ingin merujuk pasiennya yang mengalami kegawat daruratan, bisa dikomunikasikan di komunitas itu. Kita membentuk suatu WA, ya grup WA, bisa dikomunikasikan di situ sehingga ketika sebelum itu pasien dirujuk ke rumah sakit, dokter spesialis kebidanan maupun spesialis anak, yang jika yang dirujuk anak maka yang akan memberi respon spesialis anak. Kemudian jika yang dirujuk itu ibu hamil, maka dokter spesialis kebidanan yang akan merespon. Jadi sebelum pasien tersebut dirujuk, dokter tersebut sudah memberikan advice apa yang harus dilakukan oleh bidan dan keluarga pasien. Jadi udah terstruktur banget. Ya, betul. Dan ini sudah berlangsung lama ya, bertahun-tahun seperti itu. Cuma mungkin banyak masih masyarakat yang belum terpapar informasi. Iya. Ya. Yang penting ketika masyarakat mengalami masalah kebidanan, segera menghubungi bidannya, pasti itu akan tercover. Oke. Tadi terkait agak tersenggol dikit dengan steril tadi Bu. Untuk bapak dan ibu ini masih baik. Ini kan kayaknya merupakan hal yang jarang dilakukan yang Bu. Mungkin banyak yang takut nih. Ada tips-tips nggak sih Bu? Maksudnya biasanya takut, saya takut nggak bisa punya anak lagi gitu kan. Emang sih tujuannya itu ya Bu ya. Cuma untuk bapak dan terutama bapak-bapak nih banyak yang nggak mau tuh Bu. Gimana nih? Takut nggak bangun. Sebenarnya takut nggak bangun. Memang ada. Jadi gini, sebenarnya itu aman ya. Ketika seorang bapak itu steril, ini sebenarnya ranahnya spesialis bedah ya. Tapi saya sentil sedikit di sini. Ketika pasien itu seorang bapak atau seorang laki-laki dilakukan steril, itu aman. Karena ketika tidak ada yang berubah setelah steril itu tidak ada yang berubah ketika berhubungan suami istri itu tidak ada yang berubah, tetap akan ada yang keluar, tapi yang keluar itu tidak mengandung bibit lagi, tidak mengandung sperma lagi gitu, cuma tetap ada yang dan tidak ada perubahan. Jadi bapak-bapak ayo ber-KB gitu ya Bu? Iya, demi ibunya. Iya. Kemudian nih, apa sih pesan yang itu ingin sampaikan kepada Sobat Abadi agar dapat ikut berperan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak? Untuk masyarakat Sobat Abadi semua, apa yang harus kita lakukan nih supaya kesehatan ibu dan anak bisa terjaga dengan baik? Pertama, mengatur jarak kehamilan. Jadi jangan sampai ini bayi masih menetek, ibu hamil lagi. Tuh. Kemudian kenapa begitu? Karena jadi ibu tidak sempat merawat diri. Kemudian ibu dalam kondisi kehamilan sendiri sudah dia hamil, mabuk, kemudian anak rewel, anak sakit, atau enggak bisa jadi anak tidak mungkin anak batuk pilek karena ibunya sudah mabuk, ya udah nggak terurus gitu. Kemudian merencanakan jumlah anak sesuai dengan kondisi keluarga. Jadi perencanaan ini bukan hanya untuk kondisi keluarga atau perekonomian dari segi ekonomi saja, tapi juga termasuk dari segi kondisi fisik dan mental. Jadi ekonomi mempengaruhi ya. Jadi kalau kita punya anak satu, kalau perekonomian kita hanya cukup punya anak satu, ya ditunda dulu mau punya anak. Itu dari segi ekonomi ya. Kemudian dari segi fisik dan mental. Dari segi fisik, ibunya dalam kondisi sakit, meskipun anaknya sudah cukup untuk punya adik lagi, tapi kalau ibunya dalam kondisi sakit, ya harus dijaga ya. Itu. Kemudian hamil pada usia ideal, yaitu di atas 21. Dari usia ideal ibu itu adalah 21 hingga 35 tahun. Namun demikian, ada hal-hal yang dibolehkan atau dianjurkan hamil di usia di atas itu. Misalnya memang menikahnya lama, kemudian maksud saya sudah lama menikah,
Tapi ternyata setelah usia 35 tahun baru punya anak. Rezeki. Tuh. Atau memang menikahnya di usia yang memang sudah Matang. di atas itu. Ya, kemudian ketika hamil harus memeriksakan kehamilannya secara rutin. Karena dalam pemeriksaan kehamilan, ketika seorang ibu hamil memeriksakan kehamilan di bidan, itu bidan sudah punya nih step-step. Ketika ibu hamil datang trimester pertama, apa yang harus dilakukan bidan? Pada trimester kedua, apa yang harus dilakukan bidan? Trimester ketiga pun demikian. Jadi pemeriksaan kehamilan pun harus berkualitas. Jangan hanya datang, nimbang, ukur tinggi badan, ukur berat badan, kemudian ukur tekanan darah. Jadi pemeriksaan kehamilan pun tidak hanya itu. Jadi para ibu sobat abadi harus kritis nih ketika datang ke bidan. Bukan hanya tahu timbangan saya naik atau tidak. Apalagi kalau datang ke spesialis ya, Pak, anak saya laki atau perempuan? Itu nomor sekian yang harus ditanyakan, bukan nomor pertama ya. Jadi yang harus ditanyakan kepada ibu adalah ketika dia adalah ke bidan nih, ibu hamil harus memperoleh pengetahuan tentang kehamilannya, tentang kehamilan yang normal di semester pertama itu seperti apa, kehamilan yang normal di semester kedua dan ketiga itu seperti apa. Ini ya kehamilan normal. Nah, dia juga harus mengetahui nih tanda-tanda tidak normal. Itu dia peroleh dari bidan. Jadi memang tugas bidan sangat berat ya. Dia harus memberikan informasi di saat kadang pasien juga tidak dengan kondisi apapun. Itu harus didapatkan oleh pasien ketika dia ada berkunjung di layanan kesehatan. Kemudian keluarga. Nah, jadi gini, kadang ibu hamil ketika dia sudah mengalami istilah keparahan dalam kehamilannya, dia masih dibebani lagi dengan masalah-masalah yang ada di keluarga. Ada seorang ibu, dia hamil, mabuk, tapi ini suami nggak ngerti. Dek, mana kaos kaki saya? Dek, bikinkan kopi. Itu juga, itu apa? Artinya keluarga kurang mendukung. Belum lagi di dalam rumah tangga itu ada nenek, ada keluarga yang lain selalu apa istilahnya nyetir. Kita Bu bidan sudah menyarankan, Bu banyak makan sayur, banyak makan ikan, banyak makan telur. Sampai di rumah si nenek bilang, jangan makan ikan, pamalik nanti anaknya amis. Nah, lalu kalau terjadi seperti apa yang harus dilakukan? Nah, sering saya sarankan ke pasien begini, Ibu kalau ada yang seperti ini, bawa makanannya ke kamar berdua sama suami. Meskipun ibu yang bilang, meskipun ibu yang makan, sampai di luar ibu bilang suami saya yang makan. Kenapa harus bohong? Supaya tidak ternutrok gitu. Banyak banget ya Bu ilmu yang udah kita dapetin ya. Semoga bermanfaat. Ya tentunya kan pelayanan yang baik juga didukung oleh dokter spesialis yang kompeten. Nah untuk jadwalnya bisa berubah sewaktu-waktu, bisa dipantau lewat saluran kita. Ada di saluran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja, bisa diakses lewat WhatsApp. Bu, selain didukung oleh dokter spesialis yang tentunya kompeten, nah fasilitas apa aja sih yang ada, yang tersedia di Rumah Sakit Aji Batara Agung Dewa Sakti ini untuk menunjang pelayanan kesehatan ibu dan anak? Oke, fasilitas yang ada di rumah sakit kita adalah ada pelayanan kesehatan, pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan kebidanan dan kandungan, pelayanan pemeriksaan kehamilan, pelayanan NIPAS, pelayanan keluarga berencana. Pelayanan keluarga berencana ini yang tentunya yang tidak ada di puskesmas ya. Jadi kalau mau tanya soal KB, mau minta pelayanan KB PIL, AYURI dan IMLAN tidak ada di sini. Yang ada di puskesmas. Kemudian konseling menyusui, pelayanan bayi baru lahir, dan pelayanan di gawat daruratan, obstetri dan neonatal. Oke, jangan lupa datang ke RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja untuk mendapatkan pelayanan terkait kebidanan dan kesehatan ibu juga anak, ya kan Bu? Iya betul. Nah, kemudian nih sebagai peran ibu sebagai konselor ASI.
Nah, bagaimana sih dukungan RSUD Aji Batar Agung Dewa Sakti terhadap keberhasilan program ASI eksklusif? Jadi peran RSUD Abadi adalah terus memberikan dukungan kepada ibu, memberikan fasilitas sehingga baik itu pasien maupun pengunjung yang bukan pasien diberikan tempat atau wadah untuk menyusui. Jadi kita ada namanya pojok laktasi. Jadi ketika ibu berkunjung, silakan tanya ke petugas. Ketika berkunjung, ingin menyusui bayinya, silakan tanya ke petugas, Bu, di mana ada pojok laktasi. Jadi namanya pojok laktasi. Sehingga jadi ibu-ibu itu yang datang tidak kagok, anaknya rewel, mau netek, tapi tempat nggak ada, kemudian mau buka-bukaan di tempat umum pamali, ya aurat, dan kita sudah menyediakan tempat tersebut. Kemudian untuk dukungan ASI eksklusif selanjutnya, kita membuat suatu SPO bahwa setiap bayi-bayi baru lahir, baik itu lahir di kamar operasi maupun lahir di ruang bersalin, itu ada dibuat suatu langkah-langkah atau tindakan yang bayi itu langsung dilakukan IMD. Apa itu IMD? IMD itu adalah inisiasi menyusui dini. Jadi ketika bayi begitu lahir langsung ditempelkan di dada ibunya. Nah, itu sampai kapan di IMD? Nah, IMD itu tidak ada batas waktunya, sampai bayi tidur atau bayi lelah atau ibunya yang lelah. Jadi tidak terfokus pada apakah ini bayi mendapatkan puting susu ibunya atau tidak. Apa sih tujuannya inisiasi menyusui dini? Tujuannya inisiasi menyusui dini adalah banyak sekali manfaat yang dihasilkan dari inisiasi menyusui dini dari IMB itu. Salah satunya adalah pertama, terbentuknya bonding antara ibu dan bayi. Kemudian yang kedua, bayi itu pasti mengalami mengalami distress ya, begitu dia keluar. Ketika dia di dalam merasakan suatu kehangatan ibu, mendengarkan detak jantung ibu gitu ya. Tapi begitu bayi keluar itu jauh. Nah, jika dilakukan EMD tetap kehangatan dapat, kemudian bayi juga bisa merasakan jantungnya ibu. Sehingga ibu masih merasakan di masa peralihan itu bayi masih bisa merasakan kehangatan ibu. Kemudian satu lagi yang sangat penting, dengan adanya IMB itu, jadi dengan itu kan ibu tidak pakai baju, bayi tidak pakai baju, kemudian dengan ibu mengelus-elus bayinya, itu ada penelitian menyatakan bahwa bayi yang dilakukan IMB dengan skin to skin, bayi yang dilakukan itu mengalami sedikit apa ya namanya, yang alergi. Imun, peningkatan imun ya untuk kulit. Jadi kadang ada yang bayi baru lahir sering ada ruam-ruam, kemudian dia mudah terpapar dengan faktor alergen. Tapi dengan adanya IMD itu bisa sedikit tertekan. Oke, berarti mengurangi resiko alergi. Iya, betul. Susah sekali bahasanya ya. Padahal simpel, mengurangi resiko alergi. Itu khusus buat bayi. Kalau dewasa nggak bisa? Nggak bisa, untuk bapak nggak bisa. Oh iya. Pas pertanyaannya ke situ ya. Saya baru mau coba nih, Bu. Selain sebagai ketua IBI, Ibu kan juga dikenal memang sebagai konselor ASI. Nah, menurut Ibu nih, seberapa penting peran ASI dalam tumbuh kembang bayi? Oke Mbak Oci, kalau mengenai berbicara soal ASI pas perlu waktu yang sangat panjang seharusnya ya. Apa Bu? Kita kasih ruang. Oke. Jadi sesingkatnya aja ya, ASI itu sangat penting sekali ya untuk bayi. ASI itu apa? Cairan ini dari bahasa saya ya, ASI itu adalah cairan ajaib. Yang mana di Al-Quran juga disebutkan ya, di Al-Baqarah, di An-Nisa juga sudah pernah disebutkan. Ada disebutkan di situ ya, ASI itu cairan ajaib. Yang kenapa kita bilang ajaib? Oke, kita bahas tentang keajaiban. Tentang keajaiban ASI. Yang pertama, apapun yang dimakan ibu, komposisi ASI tetap sama. Anaknya presiden, anaknya pemulung
Yang dimakan berbeda, di sini makan singkong, di sini makan keju. Yang Kalau keluar, yang keluar tetap sama, ASI dengan komposisi yang dibutuhkan oleh bayi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, komposisi ASI itu menyesuaikan dengan kebutuhan ASI kebutuhan bayi ternyata ya. Hari ini cuaca panas sekali, produksi ASI akan lebih meningkat dari segi produksi ya. Nah, kemudian dari segi komposisi, ketika bayi habis imunisasi, bayi demam, bayi sakit, itu komposisi ASI akan lebih banyak di antibodinya, lebih banyak di antibiotiknya untuk mengatasi tanpa diperintah oleh kita, bayiku sakit ini, aku butuh antibiotik. Tanpa diperintah seperti itu, ASI sudah memproduksi sendiri ini antibiotik yang dibutuhkan bayi saat ini. Tuh. Ya, merinding saya. Tuh, saya juga kalau ngomongin soal ASI begitu. Saya selalu mengkampanyekan ASI, meskipun saya tidak digaji. Saya tahu bayaran saya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang simpel untuk masyarakat adalah susu sapi untuk anak sapi, air susu ibu untuk anak ibu. Kenapa seperti itu? Kita lihat, kita berbandingan ya, saya nggak nyebut merek. Kita bandingkan ini sapi, anak sapi nyusu ke sapi. Jadi ya kita perhatikan adalah sapi itu, anak sapi itu tidak membutuhkan otak. Ya, anak sapi tidak membutuhkan dia otak. Jadi anak sapi itu hanya butuh sehat dan besar. Nah, itulah jadi produksi ASI sapi pun seperti itu. Tapi anak ibu adalah bukan hanya untuk tumbuh besar, gemuk, tapi juga dibutuhkan kecerdasan otak. Jadi di susu sapi tidak ada. Ya, di susu sapi tidak ada. Kenapa di label-label itu ditulis AADHA? Itu sintetis, buatan, ya. Kemudian kita lihat ya, susu sapi itu kan cair. Dari cair menjadi padat, bayangkan berapa ratus derajat suhu yang digunakan untuk memadatkan itu. Secara otomatis sel-sel akan rusak. Kemudian setelah padat dikemas bertahun-tahun, tidak rusak. Ada apa di dalamnya? Nah, saya nggak menyebut ada apanya ya. Mari kita berpikir sendiri. Kemudian setelah dia padat, kita aduk lagi cair. Jadi berapa sel-sel yang sudah rusak? Betapa rusaknya itu. Nah, sementara susu ibu nggak perlu. Belum lagi kalau penyajiannya pakai botolnya giginya kurang bersih, ada bakteri di dalam. Kalau ASI enggak, tinggal begitu bayi nangis, langsung cicilin, ngecel, gratis lagi. gratis, tanpa harus bawa termos ke sana kemari, tanpa harus membawa botol dan sebagainya. Kalau bapak yang nangis gimana Bu? Wah, netizen Bu. Netizen, pemirsa Abadi, sobat Abadi sekalian, saya punya pengalaman nih. Karena tadi resiko soal bapak ya. Iya. Oh iya loh. Ada seorang ibu konsultasi ke saya. Dia datang, Bu, anak saya sudah umur 1 bulan. Kenapa tidak mau netek lagi? Nah, terus saya tanya, apakah payudara bengkak? Tidak. Apakah ASI stop? Tidak. Kayaknya saya tahu Bu. Adik-adiknya, nanti saya nyeletuk dong. Apakah bapaknya merokok? Ibunya ketawa. Jadi saya sarankan, kalau mau gantian, usahakan bayinya dulu. Emang boleh Bu gantian? Nggak jadi saudara sepersusuan Bu? Iya lagi ya. Betul sih ya. Oke, jadi kalau kita tanya Pak Ustadz ya. Iya. Saya jadi takut ngomonginnya, takut dosa. Terus Bu, gini, kadang ada ibu yang dia pengen banget nyusuin bayinya, tapi katanya ASInya
produksi ya keluar tuh gimana Bu? Eh, Atau ada tips-tipsnya bagaimana cara biar hasilnya keluar? ada. Jadi banyak faktor yang menyebabkan ASI tidak keluar. Banyak sekali faktor. Di antaranya adalah faktor gizi, faktor kelelahan, depresi itu bisa. Kemudian tipsnya adalah silakan kunjungin konselor-konselor menyusui yang ada di sekitar Anda, di sekitar Sobat Abadi. Setahu saya untuk wilayah kita setiap puskesmas punya ya, mereka ada punya trik nih, harus diapakan. Apakah bisa melalui kalau misalnya ibunya kurang istirahat, ya harus dukungan keluarga tadi ya. Jadi pekerjaan rumah dialihkan dulu. Kalau memang ibunya kurang rileks, nanti kita buat rileks. Datangin konselor menyusui yang ada fasilitas itu. Jadi sebenarnya sayang sekali ya Bu. Iya, sayang sekali. Apalagi kan banyak ibu-ibu pekerja yang ya udahlah anaknya. Kebetulan nih anaknya ASINya nggak keluar, anaknya susu formula, jadi ya udah Dari ibunya bekerja, itu sayang sekali Ibu. luar biasa sekali ya Bu. Luar biasa banget nih Sobat Abadi. Hari ini kita banyak belajar bahwa bidan yang kita kenal saat ini bukan hanya Capi, tapi juga memiliki peran yang sangat besar untuk menjaga kesehatan ibu dan anak khususnya di Indonesia. Nah, kita juga nih mengenal lebih dekat dengan pelayanan kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Agi Batara Eluk Dewa Sakti Samboja. Kemudian dari kita juga jadi tahu nih pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin. Terus pentingnya juga pemberian ASI eksklusif bagi tubuh kembang anak. Ya, serta berbagai upaya yang dapat dilakukan bersama untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Nah, jadi untuk penutup nih Bu, ada ini gak pesan dan kesan atau tips-tips yang bisa Ibu bagikan kepada Sobat Abadi? Ya, oke Sobat Abadi, tips dari saya untuk kali ini, periksakan kehamilan secara dini boleh kepada bidan, tenaga kesehatan yang lainnya. Jadi Sobat Abadi, jangan lupa ya periksakan kesehatan kehamilan secara rutin dan memanfaatkan layanan kesehatan yang ada di RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja. Terima kasih kepada Ibu Sri Lestari, SST, CH, CHT, NLP, panjang banget waktu itu beliau, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Ranting Samboja, sekaligus konselor ASI yang telah berbagi ilmu dan pengalaman bersama kita hari ini. Selamat Hari Bidan Nasional dan HUT Ikatan Bidan Indonesia ke-75 tahun 2026. Bidan mengabdi, ibu sehat, anak hebat, Indonesia kuat. Saya Oci, pamit undur diri. Abadi menyapa. Madahi Mahayo. Waalaikumsalam. Madahi Mahayo.